Saudara, saya sedang menunggu Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan melakukan perjalanan untuk bertemu dengan masyarakat di Pasuruan, Jawa Timur, saudara. Apa saja sih agendanya? Nanti kita tanyakan langsung ke Prof. Mahfud. Selamat pagi, Prof. Mahfud, apa kabar? Sehat? Ini loh, sehat. Sehat. Sudah sarapan apa hari ini? Wah, macam-macam tadi, ada sushi, bubur kacang hijau, beras kencur. Wah. Ini kan pilihannya banyak. Tadi itu aja, sama roti lah. Roti. Jadi sudah siap menghadapi hari ini, Prof? Siap. Kemana ini hari ini tujuannya? Ini ke pesantren di Pasuruan ya. Pesantren Cangaan namanya. Itu dulu tempat belajarnya kiai-kiai besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari di situ, Kiai Khalil Bangkalan di situ. Nah, saya akan ziarah untuk ambil tabaruk. Kita akan ikuti, tim Niluh izin mengikuti Ikut ya? Prof. Oke. Dalam Ikut. perjalanan kali ini ketemu masyarakat termasuk agenda-agenda Prof, nanti kita mau lihat seperti apa. Oke, iya. Oke, kita lanjut berangkat. Ayo. Tradisi Nahdlatul Ulama berziarah ke kuburan orang-orang besar di masa lalu untuk mengambil pelajaran. Apa yang Prof teladani dari Baratu Ayu? Beliau ini adalah seorang syarifah yang telah menurunkan pemimpin-pemimpin besar dan pejuang-pejuang besar, sehingga jasanya itu patut dikenal. Pelanjut-pelanjutnya juga membimbing masyarakat untuk kebaikan, sehingga dia patut diteladani. Semangat kepemimpinannya dan keikhlasannya dalam berjuang tanpa pamrih pribadi itu bisa kita teladani. Ganjar Mahfud, benar! Ganjar Mahfud, benar! Mana Prof naik? Enak ini kendaraan rakyat yang praktis. Oke. Bagus. Ini kan harus dilestarikan ya Prof. Iya Karena dong. sudah mulai punah. Semua yang menjadi kebutuhan rakyat, alat pertanian, alat transportasi, alat mencari nafkah yang menjadi transportasi murah dan dekat, supaya dibina dan dikembangkan. Oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Ya. Lokasinya dekat sebenarnya. Ya, pondok pesantren tertua dulunya atau tempatnya kirinya pada tokoh-tokoh itu seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad dan sebagainya itu pernah di sini. Oke. Ini seru sekali. Bersama Prof Mahfud naik becak motor namanya Pak? Ya. Bentor di Pasuruan. Karena kita dilahirkan dari rakyat biasa. Luar biasa. Mahfud adalah cawapres yang paling sederhana. Oke, luar biasa. Kami dari Barikade Gus Dur Al-Ad mendukung Profesor Mahfud. Oke, pondok pesantren saudara. Kita lihat apa yang diagendakan oleh Prof Mahfud di sana. Bu Yanti, pendukung Ganjar Mahfud. Iya, Oke, apa yang Ibu suka dari Ganjar dan Mahfud? tegas dan amanah. Kalau Ibu kenapa suka Pak Mahfud? Ya itu tadi enak biasa biar tanggung jawab biar enak, barangkali bisa bantu orang miskin. Prof Mahfud
setelah berkeliling dengan pondok pesantren, apa yang menurut Prof perlu dikuatkan dalam sistem pendidikan di pondok pesantren? Penguasaan bahasa asing dan jenjangnya pendidikan harus disesuaikan dengan yang pemerintah punya. Oke, dan itu Kalau akan jenjangnya itu akan menentukan kapasitas siapa boleh masuk apa, syaratnya apa. Oke, Itu nanti biaran, dan itu sudah mulai kok. itu jadi program Ganjar Mahfud ya Prof ya? Bapak-bapak ini kenapa memilih Ganjar Mahfud? Soalnya orangnya jujur, tidak pernah korupsi, Oke, apa yang paling disuka dari Pak Mahfud? kesederhanaan dia. Oke, kalau Bapak apa yang paling suka dari Pak Mahfud? Ilmunya lebih baik dari yang Oke, kalau Bapak apa yang paling disuka dari Pak Mahfud? Hebat orangnya, Hebat. hebat orangnya. Selain Jawa Timur, daerah mana lagi yang jadi concern dari Ganjar Mahfud untuk bisa meraih kemenangan besar dalam Pilpres ini, Pak? Saya akan kemana-mana. Jawa Timur, sebentar lagi ke Jawa Barat, besok pagi ke Sulawesi Selatan, Oke. besoknya ke Medan. Pokoknya keliling. Yang jadi targetnya, target besarnya, Pak? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur target Karena besar. di tempat lain tuh sudah hampir fix. Oke. Sepekan ini Saudara, Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 berkeliling mengunjungi ponpes atau pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya itu, ia juga bertemu dengan sejumlah relawannya. Bagaimana peluang Mahfud MD atau pasangan nomor urut 3 untuk memenangkan suara di Jawa Timur? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Ya, selalu sama-sama Nilu. Mas Yohan, pekan ini Pak Mahfud berkeliling di wilayah Jawa Timur, hampir seluruh kabupaten didatangin. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita membaca peluang kemenangan bagi 03 di wilayah Jatim? Iya, kita tahu Pak Mahfud ini selain Pak Muhaimin ya, beliau ini adalah putra daerah Jawa Timur, lebih khusus beliau adalah putra daerah Madura ya. Kita tahu di Jawa Timur itu Tapal Kuda sebagai bagian juga Madura dan daerah-daerah wilayah timur di Jawa Timur, seperti halnya Probolinggo, Pasuruan, Jember, sampai dengan Banyuwangi dan Bondowoso itu juga basis warga Madura begitu kuat ya. Artinya Jawa Timur ini bisa menjadi basis wilayah yang bisa mendulang suara yang cukup tinggi, diharapkan dengan adanya hadirnya Pak Mahfud bagi pasangan Ganjar Mahfud di wilayah Jawa Timur ini. Jadi memang kalau kita lihat di survei Kompas misalnya, wilayah Jawa Timur ini relatif menjadi wilayah yang menjadi pertarungan yang cukup ketat ya dari 3 pasangan calon ya, baik Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran maupun Anies Muhaimin. Jadi kenapa menjadi ketat? Karena tidak ada pasangan yang cukup menonjol di wilayah ini, itu yang pertama. Yang kedua wilayah ini yang relatif terbuka gitu ya, meskipun kita tahu basis suara partai kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu ini kan relatif berimbang antara pemilih tradisional NU dengan pemilih tradisional dari PDIP ya. Diharapkan dengan sosok Pak Mahfud yang secara sosial kultural dari warga Madura, ini diharapkan mempunyai sisi emosional tersendiri yang bisa menguntungkan secara elektoral. Oke, mungkin tidak suaranya justru berimbang di antara ketiganya, mengingat kita lihat kalau Gubernur Jawa Timur Khofifah ini secara resmi sudah menyatakan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Benar, Nilu tadi berkata bisa saja ketiga pasangan ini punya peluang yang sama gitu ya. Artinya pertarungannya ketat, bisa saja kemudian nanti perolehan suaranya bisa seimbang lah 3 pasangan ini dengan hadirnya masing-masing sosok yang bisa mendatangkan efek elektoral di Jawa Timur. Pak Mahfud ini sebenarnya masih lemah di wilayah mana sih, Mas Yohan? Ya kalau kita tahu secara elektoral
secara umum sebagai pasangan secara nasional 15,3% sesuai hasil survei Kompas ya. Secara di wilayah Jawa Timur pun juga sebenarnya juga di posisi kedua setelah Prabowo Gibran. Sementara di Madura pun sebenarnya kalau kita lihat meskipun secara sampel tidak begitu representatif, tapi paling tidak Pak Mahfud ini juga tantangannya satu, beliau ini kan meskipun putra asli daerah, secara basis akar rumput, beliau ini kan juga tidak lama di Madura gitu ya. Kalau misalnya lebih lama di Jogja, meskipun beliau satu-satunya sosok Madura, tapi resistensi kalau kita lihat rekam jejak ya resistensi itu ada. Mungkin saja tidak Mahfud MD bisa menang mutlak di Madura. Kalau menang mutlak mungkin tidak mudah gitu ya, karena kita tahu misalnya wilayah Madura itu dari 8 atau 9 kursi, PDIP itu hanya meraih 1 kursi di situ gitu ya, di DPR RI. Yang kedua, hampir dua pasangan ini juga, dua pasangan lainnya sebagai kompetitor, baik Anies Muhaimin maupun Prabowo Gibran juga punya cantolan gitu ya, cantolan jaringan tokoh-tokoh di wilayah Madura yang juga akan berjuang penuh untuk memperjuangkan dua pasangan lainnya ini. Kalau kita lihat jadwal Pak Mahfud selama di Jawa Timur, semuanya ini dia mengunjungi itu pondok pesantren. Apa yang Anda baca di situ? Ya karena basis kultural Pak Mahfud kan pondok ya, sebagai mantan santri, artinya dia mau menghidupkan kembali secara sosial kultural basis-basis pesantren itu sebagai wilayah kantong-kantong suara yang mampu didekatinya. Tapi jangan lupa hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan calon lain, terutama Muhaimin ya, dan dengan jaringan NU kulturalnya, karena tentu bicara NU dan pengurus PKB ini kan dua sisi mata uang yang susah dipisahkan. Kalau Bukovifa tentu jaringan muslimat NU-nya yang tentu akan dia kelola dengan baik. Sementara Pak Mahfud ini kan tidak punya cantolan secara organisasi baik di NU maupun di apalagi muslimat ya, tapi dia lebih ke jaringan-jaringan semata kultural di pondok pesantren. Menariknya Jawa Timur itu akan menjadi medan pertarungan, tidak saja belum ada pasangan calon yang dominan, tapi ini juga menjadi medan pertarungan bagi tiga orang sosok representasi atau latar belakang NU yang hadir di Jawa Timur dengan komposisi 3 pasangan calon ini. Baik, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi pandangan dan juga perspektif di Nilu. Sehat selalu Mas Yohan. Sehat selalu, terima kasih Nilu.